Bab 302. Apakah klan siluman berani? Setelah Mileye memasuki hutan lebat, aura itu menghilang tanpa jejak, seolah-olah tadi tidak ada yang datang. Dan tidak lama setelah Mileye menghilang, seorang pria besar berjenggot panjang muncul di posisi Mileye berdiri sebelumnya. Melihat mayat di tanah, wajah pria berjanggut panjang itu gelap dan menakutkan. Dia melihat sekeliling dengan dingin, manusia sialan. Suara itu jatuh dan dia menghentakkan kaki kanannya. Bumi bergetar hebat, seperti gempa bumi. Mileye tidak meninggalkan jalur pegunungan Myriad Beast, melainkan diam-diam terus masuk lebih dalam. Tapi sekarang dia tidak masuk dengan terang-terangan, melainkan menyelinap masuk. Dengan ada aura chaos, bahkan penguasa alam Archon sejati juga tidak dapat menemukannya. Sekitar 1 jam kemudian, Mileye datang ke kedalaman jalur pegunungan Myriad Beast dan di kedalaman gunung yang luas ini, ada sebuah kota. Kota Myriad Beast. Kota ini sangat besar, bahkan lebih besar dari kota Yunkong. Dapat dikatakan bahwa kota ini adalah kota terbesar di dunia Kincang, di mana tembok kotanya memiliki ketinggian 100 kaki penuh. Ketika orang-orang berdiri di bawah tembok kota, mereka terlihat sangat mungil seperti semut. Tapi ini normal, karena kota ini bukan tempat tinggal manusia, tapi tempat tinggal monster. Mileye menyelinap masuk ke kota, di mana ada beberapa bangunan di kota, tapi itu sangat luas. Di dalam kota ini, dia melihat semua jenis monster, beberapa monster berwujud manusia dan beberapa monster masih tetap dalam bentuk aslinya. Dalam kegelapan, Mileye sedikit kesulitan karena kota ini sangat besar, jadi jika bila ingin melakukan pencarian, itu sama saja seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Batu transmisi suara. Mileye teringat batu transmisi suara, tetapi segera dia menolak gagasan itu. Klan siluman ini tidak akan sebodoh itu, karena bisa mengurung percisang, maka mereka juga pasti akan membawa pergi barang-barangnya. Setelah hening sejenak, Mileye memikirkannya, kemudian pergi ke luar kota. Saat berikutnya, pedang tiba-tiba menebas dinding kota Myriad Beast. Sebuah sudut tembok kota retak terbuka dan seluruh kota Myriad Beast terkejut. Apakah ada serangan musuh? Monster yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju tembok kota. Di bawah tembok kota, Mileye berdiri dengan tenang, memegang pedang panjang dan menunjuk ke tanah. Kedatangan Mileye dari Sekte Changjian hari ini untuk berduel dengan generasi muda kota Myriad Beast. Ditambah energi misteri, suara itu menyebar seperti guntur dan setengah dari kota Myriad Beast itu bisa mendengarnya. Menantang generasi muda kota Myriad Beast. Monster yang tak terhitung jumlahnya meraung serempak di tembok kota dan segera, seekor monster bergegas menuju Mileye di bawah. Di bawah, Mileye, tanpa ekspresi, mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. Sebelum monster itu mendekati Mileye, dia langsung terlempar puluhan meter jauhnya oleh momentum pedang Mileye. Di luar tembok kota, Mileye berkata dengan suara dingin, terlalu lemah. Ayo yang kuat majulah. Di tembok kota, monster lain bergegas turun. Namun seperti sebelumnya, monster itu langsung terlempar terbang oleh momentum pedang Mileye sebelum mendekati Mileye. Dengan cara ini, setelah lebih dari puluhan monster dipukul mundur berturut-turut, monster-monster yang berada di tembok kota tidak lagi ada yang berani turun. Di depan gerbang kota, Mileye memasang wajah datar. Kenapa? Apakah sudah tidak ada monster lagi di jalur pegunungan Myriad Beast? Pada saat ini, tanah tiba-tiba bergetar dan segera, seekor singa liar memancarkan cahaya redup tiba-tiba bergegas keluar kota. Singa liar ini sangat besar, seperti bukit, di mana setiap kali dia berlari, tanah akan bergetar hebat.
Ketika jaraknya masih lebih dari 10 kaki dari Mileye, tanah di sekitar Mileye mulai retak sedikit demi sedikit. Tanpa ekspresi di wajahnya, Mileye menyerbu ke depan dan menebas dengan satu pedang. Di bawah banyak pasang mata, singa liar ini mundur terus-menerus hingga lebih dari 20 kaki. Dan ketika berhenti, seluruh kepalanya retak dan darah mengalir dengan deras. Singa liar ini setidaknya setingkat alam Arhon dan tingkat kekuatan fisiknya sudah bisa diketahui meskipun hanya membayangkannya, tapi sayangnya, pedang Mileye masih jauh lebih tajam. Singa liar itu menatap Mileye lekat-lekat, matanya penuh dengan cahaya yang ganas dan akan menyerang lagi. Namun pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari kota, mundur. Saat suara itu jatuh, seorang pria besar dengan janggut panjang muncul di depan Mileye. Alam Arhon sejati. Pria berjanggut itu menatap Mileye dengan dingin, "Kamu adalah Mileye?" Mileye dengan datar berkata, "Iya." Pria berjanggut itu berkata dengan dingin, "Kamu menantang klan siluman." Mileye menyeringai, "Tidak boleh." Pria berjanggut itu mengangguk kecil, "Boleh. Tentu saja boleh. Karena kamu ingin menantang, maka klan siluman akan menemani kamu bermain, sekalian juga memperlihatkan kepada klan siluman seberapa kuatnya kamu hingga bisa menyulitkan perkumpulan pelindung dunia." Begitu suara itu jatuh, dia sudah muncul di tembok kota dan pada saat ini, bayangan tiba-tiba melesat keluar dari kota. Bayangan ini sangat cepat dan kemanapun dia lewat, udara akan retak, bahkan ruang hampa pun bergetar. Itu adalah kekuatan fisik murni. Mileye tidak meremehkan musuh, dia melangkah maju dan menusuk dengan pedang. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Di dalam tebasan ini juga ditambahkan jiwa pedang inhumanity. Dan pada saat ini, sebuah tinju menghantam ujung pedang Mileye. Sebuah ledakan terdengar seperti guntur, kemudian dua sosok itu terpukul mundur. Mileye mundur 10 kaki penuh dan di depannya berdiri seorang pria 20 kaki jauhnya. Pria itu kokoh, otot-ototnya menonjol dan dia penuh dengan kekuatan peledak. Pria itu menatap Mileye dengan dingin dan saat berikutnya, kaki kanannya dihentakkan ke tanah dan tanah di bawah kaki Mileye langsung retak, lalu sebuah kekuatan mendekati Mileye. Mileye menusuk pedangnya ke tanah. Di bawah tanah, kekuatannya hancur dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya berhamburan keluar. Pada saat ini, pria itu muncul di depan Mileye dan dia meninju langsung ke kepala Mileye. Ketika pukulan ini dikerahkan, ruang hampa tempat tinju itu lewat tiba-tiba langsung berubah. Mileye mengerutkan kening dan saat berikutnya, dia menghindari pukulan dengan menghindar ke samping. Pada saat yang sama, dia memutar pergelangan tangannya, lalu pedang di tangannya menebas langsung ke perut pria itu. Ketika pedang ini dikerahkan, Mileye merasa bahwa pedangnya seperti dihancurkan dan seluruh lengannya mati rasa. Gawat! Mileye terkejut, kaki kanannya dengan ringan menyentuh tanah dan tubuhnya mundur ke belakang. Sayangnya, itu masih agak lambat dan tinju pria itu sudah menghantam dadanya. Mileye membungkuk dan terbang puluhan kaki jauhnya. Begitu Mileye berhenti, pria itu tiba-tiba melompat ke atas kepala Mileye dan membantingnya ke bawah dengan pukulan. Tidak ada teknik seni bela diri, hanya kekuatan fisik murni. Di bawah, ada senyuman mengerikan di sudut mulut Mileye. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya dan langsung menghilang. Pembunuhan 10 kaki. Seiring suara ledakan, pria itu mundur ke tempat asalnya dan di atas tinjunya, sebuah pedang dimasukkan. Saat pria itu berhenti, sebuah pedang tiba-tiba terbang keluar dari balik kotak pedang Mileye. Pedang itu seperti kilat, oh bukan, pedang ini lebih cepat dari kilat.
Sebelum pria itu bisa bereaksi, dia ditusuk oleh pedang. Kekuatan kuat yang terkandung dalam pedang mengguncang tanah. Pria itu mundur terus-menerus hingga ke dinding dan barulah berhenti. Kalah. Melihat pemandangan ini, wajah pria berjanggut di atas tembok kota tiba-tiba menggelap. Di bawah tembok kota, tangan kanan Mileye bergerak dan dua pedang itu terbang kembali ke depannya. Lalu dia mengangkat kepalanya untuk menghadapi pria berjanggut itu. Selanjutnya, ada keheningan sesaat dan segera, monster yang tak terhitung jumlahnya meraung dari tembok kota. Monster-monster ini memelototi Mileye di bawah, masing-masing dengan tatapan ganas, seolah-olah ingin memakannya. Namun, tidak ada monster yang turun dan tidak ada pengepungan. Bagi klan siluman, yang terkuat akan dihormati. Bila ingin duel, maka mereka tetap akan duel. Pria berjanggut itu menatap Mileye dengan dingin. Aku penuhi keinginanmu. Setelah berbicara, dia berbalik untuk melihat jauh ke dalam kota, keluar. Saat suara pria berjanggut itu jatuh, sesosok tiba-tiba naik ke langit dan saat berikutnya, sosok ini menembak langsung ke Mileye di bawah. Kecepatannya secepat pedang terbang Mileye sebelumnya. Mileye tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya dan momentum pedang keluar dari tubuhnya. Kekuatan Kaisar Pedang. Momentum Kaisar Pedang ini mengalir ke pedang yang ada di tangan Mileye. Tidak hanya itu, pedang di tangannya hampir berubah menjadi hitam pekat dalam sekejap. Jiwa pedang Inhumanity. Di bawah, Mileye menusuk ke atas dengan pedang. Suara pedang bergema di langit. Dan pada saat ini, sebuah tinju menghantam ujung pedang Mileye. Di bawah kaki Mileye, tanah langsung runtuh dan pedang di tangan Mileye mulai menekuk. Pada saat ini, di belakang Mileye, sebuah pedang tiba-tiba terbang keluar. Di udara, wajah pria itu sangat berubah. Dia dengan cepat menarik tinjunya dan kedua tangannya saling bertaut, lalu menahan pedang Mileye. Tetapi pada saat ini, sebuah pedang menembus dada pria itu tanpa peringatan. Tidak dalam, hanya sekitar setengah inci. Pedang secepat kilat. Lapangan menjadi sunyi. Di tembok kota, wajah pria berjanggut itu setenang air, entah apa yang sedang dia pikirkan. Di bawah, pria di atas kepala Mileye mundur belasan kaki jauhnya dan tangan kanan Mileye bergerak, lalu kedua pedang itu terbang kembali ke arahnya. Pria itu melirik Mileye, pedangmu sangat cepat. Mileye berkata, kekuatanmu sangat kuat. Kekuatan fisik. Kekuatan fisik pria di depannya benar-benar sangat kuat. Patut diakui bahwa orang-orang di dunia tidak dapat diremehkan, meskipun dirinya memiliki kemampuan untuk membunuh Master Alam Archon sejati, namun di dunia kincang ini, ada banyak Master yang menyembunyikan diri, di mana di kalangan generasi muda, ada banyak yang juga bisa membunuh Alam Archon sejati. Di atas langit, masih ada langit. Pria itu melirik Mileye, tanpa berkata apa-apa. Dia membungkuk dalam-dalam kepada pria berjanggut di atas tembok kota, maaf. Pria berjanggut itu tanpa ekspresi, kamu seharusnya meminta maaf pada dirimu sendiri. Pria itu diam. Pria berjanggut itu melambaikan tangannya, mulai hari ini dan seterusnya, pelatihanmu akan berlipat ganda. Pria itu tersenyum kecut, tapi tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan pergi. Tetapi setelah mengambil beberapa langkah, dia berhenti lagi dan melirik Mileye, nama aku Neo Zan. Di masa depan, aku akan pergi ke Sekte Changjian untuk menantangmu. Setelah berbicara, dia memasuki kota. Di luar tembok kota, Mileye mengangkat kepalanya menghadap pria berjanggut itu, apakah masih ada yang lain? Pria berjanggut itu menatap Mileye, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Mileye berkata dengan suara rendah, sebelumnya,
Seorang murid sekte Changjian datang ke jalur pegunungan Miriat Bis dan sekarang tidak ada berita tentang dia. Aku percaya kalian klan siluman pasti tahu keberadaannya, kan? Pria berjanggut itu menatap Mileye dengan dingin. Bagaimana jika aku bilang aku tidak tahu? Mileye menyeringai dan dia mengarahkan pedangnya ke pria berjanggut besar itu. Kalau begitu terus panggilkan peserta selanjutnya, jangan bilang generasi muda klan silumanmu kosong. Pria berjanggut itu menatap Mileye, aku merasa kamu ingin mati. Mileye tersenyum dan berkata, perkumpulan pelindung dunia saja tidak berani datang untuk membunuhku secara langsung, lalu apakah klan siluman berani? Kenapa tidak berani? Pada saat ini, di kota yang jauh, sebuah suara tiba-tiba terdengar, kemudian, sebuah tangan raksasa tiba-tiba terentang dari ruang hampa di atas kepala Mileye dan saat berikutnya, tangan raksasa itu bergerak ke arah Mileye. Mileye menyipitkan matanya sedikit dan hendak mengeluarkan menara penjara alam, tapi pada saat ini, bersambung.